Lalu Andi ini mencoba untuk memanfaatkan fasilitas tetangganya, yaitu Makmur, sebagai orang kaya di kampung tersebut yang memiliki fasilitas wifi pribadi. Andi pun menumpang wifi dari rumah Makmur. Andi sering sekali nongkrong di depan rumah Makmur untuk bisa mendapatkan jaringan wifi tersebut. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini datang dari Sulawesi Selatan. Ini merupakan sebuah kasus yang menimpa seorang bos roti dan juga anak lelakinya di daerah Maros. Pada awalnya, kasus yang kejam ini dianggap dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Namun, setelah diusut, ternyata si pelakunya itu merupakan laki-laki yang tinggal tidak jauh dari rumah korban. Dan pemicu atas kasus ini adalah karena si laki-laki tersebut merasa sakit hati setelah dikata-katai atau dihina karena menumpang wifi di rumah korban. Nah, bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Warga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan dua mayat laki-laki bersimbah di dalam sebuah ruko berlantai 3 di Jalan Poros Maros, Makassar awal Desember lalu. Kesal dipelototi dan sering dimaki karena menggunakan wifi menjadi motif pelaku nekat menghilangkan nyawa korban. Kok apa itu bapak sama anak? Ya, anaknya dulu. Anaknya dulu? Iya. Kok apa dia? Dia turun buka pintu. Baru kotik. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Oke, kita langsung saja mulai ke ceritanya. Jadi, di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, ada seorang pengusaha yang bernama Makmur. Usianya sudah 53 tahun. Dia tinggal di sebuah rumah berlantai 3 bersama istrinya yang bernama Patri, yang mana istrinya ini dalam keadaan sakit stroke. Mereka memiliki 3 anak yang bernama Abdillah Makmur, Uswatun Hasanah, dan yang satunya lagi hanya disebutkan inisialnya, yaitu AN. Kehidupan keluarga Makmur bisa dikatakan sangat berbeda dengan para tetangganya. Mirip seperti namanya, yaitu makmur. Begitu juga dengan kehidupan keluarganya. Sangatlah makmur dan berkecukupan. Makmur ini adalah seorang pengusaha roti yang pabriknya ada di Jalan Maros, Makassar, Kelurahan Taroda, Kabupaten Maros. Makmur menjual roti-rotinya tersebut di sebuah toko pribadi miliknya yang menyatu dengan rumahnya, di mana rumahnya itu ada 3 lantai. Lantai pertama merupakan toko tempat menjajakan roti. Lantai kedua merupakan ruang tamu dari rumahnya. Dan di lantai ketiga diisi oleh kamar-kamar tempat keluarga beristirahat. Makmur sebagai seorang ayah, di mata keluarganya adalah sosok yang baik dan juga sabar, serta bertanggung jawab. Makmur ini tipikal orang yang kalem. Dia tidak pernah terlibat permasalahan apapun dengan tetangganya. Begitupun dengan anak-anaknya. Semuanya dididik menjadi anak yang baik. Tak hanya itu, Makmur juga dikenal sebagai orang yang sering membantu orang lain. Apalagi tetangga-tetangga yang kesusahan. Setiap permasalahan pasti dia selesaikan dengan cara yang baik-baik. Lalu dia juga tipikal orang yang sebenarnya tidak peduli jika ada orang yang mencoba menyenggol dia atau sedang cari-cari masalah. Sehari-harinya dia hanya fokus usaha, jadi sangat kecil kemungkinan untuk dia bermasalah dengan orang lain. Di dalam menjalankan usahanya tersebut, Makmur ini dibantu oleh anak pertamanya yang bernama Abdullah. Selain itu, Makmur juga memiliki 2 orang karyawan dan kedua karyawannya itu merupakan wanita. Lalu di sisi lain sobat, di sekitar tempat Makmur dan keluarga tinggal, ada seorang laki-laki yang merupakan tetangga mereka bernama Andi. Usianya 20 tahun. Dalam kesehariannya, Andi ini dipanggil oleh orang-orang dengan sebutan Black. Ini semua karena dia berkulit gelap alias hitam.
Andi ini merupakan seorang laki-laki yang bekerja sebagai buruh harian lepas yang penghasilannya tidak seberapa. Penghasilannya itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, namun besok harinya dia harus bekerja keras lagi demi bisa melanjutkan hidup. Lalu untuk memenuhi keinginan di luar kebutuhannya, Andi ini cukup kesulitan, termasuk untuk membeli kuota. Dia sampai suka ngirit, jadinya sering sekali dia tidak punya kuota internet. Lalu Andi ini mencoba untuk memanfaatkan fasilitas tetangganya, yaitu Makmur, sebagai orang kaya di kampung tersebut yang memiliki fasilitas wifi pribadi. Andi pun menumpang wifi dari rumah Makmur. Andi sering sekali nongkrong di depan rumah Makmur untuk bisa mendapatkan jaringan wifi tersebut. Namun ternyata hal ini lama-kelamaan justru membuat Makmur sebagai si pemilik rumah menjadi risih. Pasalnya memang di depan itu toko roti. Namun kalau misalkan ada orang yang gak jelas nongkrong-nongkrong cuma main wifi, ya pasti Makmur merasa tidak nyaman. Makanya tidak jarang Makmur ini sering menegur Andi untuk tidak diam di depan tokonya, apalagi di saat Makmur sedang menjajakan usahanya. Di saat itu, Makmur sempat mengatakan kepada Andi kalau keberadaan dia di depan toko itu menghalangi pembeli. Kalau terus-terusan nongkrong di sana, nantinya pembeli jadi males untuk mampir ke toko tersebut. Dan dengan cara halus, Makmur mencoba untuk mengusir Andi agar tidak terus-terusan nongkrong untuk menikmati wifi di depan tokonya. Dan ternyata hal itu membuat Andi kesal. Andi menjadi dendam. Dia terus mengingat setiap kata-kata yang diucapkan oleh Makmur. Dia tidak terima karena Makmur mengusir dia dan sering sekali menegur dia karena nongkrong di depan tokonya Makmur. Tidak hanya Makmur, bahkan anak pertama Makmur yang bernama Abdullah juga sering mengusir Andi. Dan menurut Andi, bahkan Makmur dan Abdullah tidak jarang mencaci maki dia dengan perkataan kasar, serta sering menyuruh Andi untuk jangan dekat-dekat dari rumah mereka. Namun emang dasar Andi juga bebal, dia masih saja terus berada di sekitar rumah Makmur. Jadilah pada suatu hari, Makmur yang sudah tidak tahan lagi dengan keberadaan Andi melontarkan kata-kata yang sangat kasar kepada Andi. Dia berkata, "Dasar kamu, anjing, ngapain di sini? Hanya numpang wifi saja, tidak modal. Setiap hari loh kamu di sini. Saya lihat-lihat kerjaanmu cuma nongkrong aja depan rumah saya. Bisa pergi nggak kamu?" Ucap Makmur kepada Andi dengan nada yang begitu marah. Di saat itu Andi hanya menjawab, "Saya cuma numpang wifi pak, nggak segitunya juga lah ngata-ngatain saya. Awas ya kamu pak, pelit sekali sama saya," ucap Andi dengan nada yang penuh dengan dendam. Lalu Makmur tidak mau kalah, dia juga menjawab, "Iya, memang saya pelit, jadi kamu tolong jangan kesini lagi." Mendengar ucapan tersebut, Andi merasa benar-benar tidak terima. Harga dirinya merasa diinjak-injak hanya karena menumpang wifi. Kali ini, dia mulai merencanakan sesuatu untuk membalas dendam. Di dalam hatinya mulai muncul niat-niat yang jahat. Setelah kejadian itu, selama berhari-hari Andi tidak bisa melupakan ucapan dari Makmur. Dia memikirkan cara apa yang paling pantas untuk membalas dendam kepada Makmur dan juga anaknya Abdullah. Di saat itu, di dalam keadaan yang bingung, tiba-tiba dia punya ide. Bagaimana kalau kedua anak dan ayah ini dihabisi saja nyawanya. Dan dia pun berkata, "Aku sakit hati sekali. Lihat aja, beraninya kalian sama aku. Aku bakal balas dendam. Aku habisi kalian berdua." Ucapnya kurang lebih seperti itu. Dia mulai menyusun rencana sejak tanggal 3 Desember tahun 2023. Dan setelah yakin dan matang dengan rencana tersebut, kemudian di hari Rabu, tepat di tanggal 6 Desember 2023, pada dini hari, dia mulai melancarkan aksinya dengan mendatangi rumah Makmur yang berdampingan dengan rumahnya. Dengan berjalan mengendap-endap, dia melihat ke kiri dan ke kanan memastikan keadaan aman. Tepat di depan pintu utama rumah Makmur, Andi mencoba untuk mengetuk pintu. Namun setelah diketuk, sama sekali tidak ada yang merespon dan tidak ada orang yang membuka pintu. Ya, namanya juga masih dini hari ya sobat. Orang-orang semuanya masih tertidur pulas. Dan memang Andi sengaja memulai aksinya itu pada dini hari supaya para targetnya ini tidak bisa melawan kalau langsung ditodong. Di saat itu Andi mencoba untuk membuka pintu utama, namun tidak bisa dibuka. Andi
tidak menyerah. Dia memutuskan untuk pindah ke pintu belakang dan mencoba lagi mengetuk pintu belakang. Tetap saja di saat itu tidak ada yang merespon. Akhirnya Andi memutuskan untuk mencoba membuka pintu dengan menggunakan besi cor yang sudah dia siapkan sebelumnya. Di saat dia sedang mencoba membuka pintu, Andi mendengar langkah kaki seseorang yang seperti sedang turun tangga. Langkah tersebut semakin mendekat menuju ke arah lantai pertama hingga akhirnya pintu pun dibuka oleh seseorang. Dan dengan penglihatan yang masih samar-samar, ternyata itu adalah Abdullah. Dia yang membuka pintu rumah tersebut. Dan pada saat dia buka, betapa kagetnya dia melihat seseorang yang tidak dapat dia kenali berdiri di depan pintu tersebut. Di saat itu, Andi yang bertemu dengan Abdullah langsung mengeluarkan kata ancaman. "Akhirnya keluar juga ya kamu?" Lalu Abdullah yang mendengar kalimat tersebut seketika menjadi bingung tentang siapa orang yang ada di depannya ini. Karena tidak mau ambil resiko dan keadaannya juga masih sangat gelap, jadinya Abdullah tidak berani keluar. Lalu karena takut dan panik, Abdullah mencoba untuk menutup pintu kembali dan mencoba untuk kabur. Namun di saat itu, pintu berhasil ditendang oleh Andi. Sementara Abdullah itu lari menuju ke lantai 2. Andi pun tidak tinggal diam. Dia segera mengejar Abdullah naik ke lantai 2 rumah tersebut. Jarak Abdullah dan Andi itu cukup jauh. Namun sesampainya Abdullah di anak tangga terakhir, Abdullah ini malah membalikkan badan untuk melakukan perlawanan dengan berusaha menendang Andi. Namun di saat itu, Andi yang keadaannya masih sangat bertenaga, masih fresh jika dibandingkan Abdullah yang baru saja bangun tidur, akhirnya dengan sangat mudah menangkis tendangan Abdullah dan melumpuhkan Abdullah. Abdullah pun terjatuh. Namun demikian, Abdullah ini masih saja berusaha kabur. Di saat itu, di lantai 2, mereka terlibat perkelahian. Abdullah sempat bertanya, "Woi, kamu ini kenapa? Kamu ini siapa? Kok tiba-tiba masuk ke rumah saya? Mau apa kamu? Woi, jangan ikuti saya, woi. Pergi sekarang atau saya teriak," ucap Abdullah sambil mendorong Andi. Pada saat itu, dengan sok gagahnya, Andi menghampiri Abdullah. Sambil berjalan, dia berkata, "Hahaha, kamu gak ingat saya? Kamu pura-pura lupa ya? Gak kenal saya? Kamu dan keluarga kamu sudah bikin saya sakit hati. Sekarang saya kesini mau habisi kamu," ucap Andi dengan nada yang begitu bangga. Lalu sesaat kemudian mereka pun adu jotos. Mereka saling pukul satu sama lain. Dan Andi yang di saat itu mencari sesuatu untuk bisa dia jadikan senjata, tiba-tiba melihat sebuah gunting yang ada di atas meja. Yang kemudian tanpa ragu dia menikamkan gunting tersebut ke arah leher Abdullah. Dan saat itu Abdullah merintih kesakitan dan hanya bisa mengatakan, "Hei, tolong lepaskan aku, tolong jangan begini, tolong, sakit." Lalu sambil tertawa, Andi mengatakan, "Rasakan kamu ya, rasakan." Lalu di sisi lain, orang tua dari Abdullah, yaitu ayahnya Makmur, masih tertidur di sebuah kamar yang ada di lantai 2. Di saat itu Makmur mendengar adanya suara gaduh yang berasal dari luar. Makmur kemudian mencoba untuk memastikan dan dia keluar dari kamarnya. Di saat itu, dia melihat anaknya sedang dalam kondisi ditikam oleh seseorang yang tidak dikenal. Kondisinya benar-benar tragis. Makmur di saat itu spontan langsung menghampiri mereka berdua dan memukul kepala Andi dengan menggunakan sebuah tongkat dan berkata, "Woi, apa-apaan kamu? Siapa kamu ini? Kamu apakan anak saya?" ucap Makmur sambil melayangkan tongkatnya. Namun sobat, karena lagi-lagi tenaga Andi ini lebih segar, lebih kuat dibandingkan Makmur yang baru saja bangun tidur, makanya setiap pukulan Makmur itu berhasil ditangkis oleh Andi. Andi kemudian berhasil merebut tongkat tersebut dari tangan Makmur, dan Andi dengan mudah memukul balik tongkat tersebut ke arah kepala Makmur, yang mana hal tersebut membuat Makmur terjatuh. Tak sampai di situ, tak puas dengan itu, Andi kembali mengambil gunting tadi lalu menikamkan gunting tersebut, dan dia masih berteriak sambil mengatakan, "Rasakan itu. Inilah akibatnya kalau kalian berani sama saya. Ini akibatnya. Jangan sekali-kali ngata-ngatain saya. Saya tidak terima. Ini karma yang harus kalian tanggung." Mendengar hal itu, Makmur tidak bisa berkata-kata. Kepalanya terasa begitu berat. Dia terkulai lemas dan hampir tidak sadarkan diri. Lalu di samping itu, dari lantai 3, anak Makmur yang bernama Uswatun Hasanah dan juga yang berinisial AN
tengah tertidur pulas. Tiba-tiba saja mereka terbangun mendengar suara keributan yang ada di lantai 2. Pada awalnya, Uswatun terlebih dahulu yang bangun dan mencoba untuk memeriksa ada apa sebenarnya. Dia kemudian berjalan di tengah kegelapan dan mengendap-endap, mencoba untuk mengintip apa yang terjadi. Saat itu Uswatun hanya melongokkan kepalanya dari ujung tangga. Namun, betapa terkejutnya dia melihat situasi tersebut. Saat itu, dia baru saja menurunkan satu kakinya di anak tangga. Namun Makmur sempat melihatnya. Makmur yang melihat anak perempuannya yang hendak turun langsung berkata, Jangan turun, jangan turun." Di saat itu dia memberi kode kepada anaknya tersebut karena memang Andi, si eksekutor, tidak mengetahui kalau anak-anak Makmur yang lain itu ada di lantai 3. Setelah Uswatun keluar dari kamar, disusul oleh AN. Di saat itu, AN melihat kakaknya Uswatun sedang berada di tangga dan mengintip ke lantai 2. Ketika itu Makmur kembali melihat anak perempuannya. AN juga ikut mengintip bersama Uswatun. Kemudian di saat itu, Makmur kembali memberikan kode kepada kedua putrinya tersebut agar segera mencari perlindungan. Lalu, karena Uswatun dan AN merasa ketakutan, mereka pun berlari ke kamar untuk bersembunyi. Uswatun dan AN gemetar seketika. Mereka mulai menangis sambil memikirkan cara bagaimana bisa terlepas dari situasi tersebut. Akhirnya, dengan penuh kepanikan, mereka membuat pertahanan untuk berjaga-jaga jika pelaku berusaha untuk masuk ke dalam kamar. Mereka menutup rapat-rapat pintu kamar tersebut dan bersembunyi. Lalu mereka berusaha sekuat tenaga untuk menjaga dan menahan pintu kamar tersebut. Namun di sisi lain, Andi yang masih belum puas melihat Makmur masih dalam kondisi hidup. Kemudian Andi kembali mengambil gunting lagi, lalu menikamkan gunting tersebut ke arah Makmur. Dengan sangat tega, Andi menikam bagian mata Makmur, yang mana hal itu membuat cairan merah menyembur dan berceceran di lantai ruangan. Lalu Makmur akhirnya tidak kuat menahan rasa sakit dan dia pun tewas seketika. Lalu setelah Makmur dan Abdullah lumpuh, kemudian Andi memastikan lagi dengan menikam kembali kedua jasad ayah dan anak itu secara bergantian. Setelah keduanya tidak berdaya dan tidak bernyawa, kemudian Andi mencoba untuk mencari beberapa barang berharga yang bisa dia curi. Saat itu Andi menuju ke kamar utama rumah tersebut, yaitu kamarnya Makmur. Dan ternyata di dalam kamar, dia menemukan istri Makmur, yaitu Patri, yang sedang terbaring tidur. Di saat itu Andi masih memegang gunting yang dia gunakan untuk menikam tadi. Tangannya sudah berlumuran cairan merah. Lalu ketika dia melihat Patri, Andi sempat menodongkan gunting tersebut ke arah Patri. Namun di saat itu, Patri ternyata sudah terbangun. Kondisi Patri sangat memprihatinkan. Dia tidak bisa menggerakkan badannya karena dalam kondisi sedang sakit stroke. Dan Patri berkata dengan suara yang sangat kecil. Dia bilang, "Jangan lukai saya stroke, saya tidak berdaya, saya tidak bisa melakukan apa-apa, saya nggak bisa berjalan," ucap Patri. Dan Andi di saat itu ternyata luluh melihat kondisi Patri. Jadinya dia mengabaikan perempuan sakit itu. Di dalam kamar, Andi kemudian mengambil sebuah kunci mobil dan beberapa barang berharga lainnya. Namun sobat, kunci yang dia ambil tersebut tidak dia bawa kabur, melainkan kunci itu dia simpan di samping jenazah korban. Yang mana hal itu sengaja dilakukan oleh Andi karena dia ingin mengatur skenario seolah-olah anak dan ayah tersebut sedang bertengkar karena memperebutkan mobil. Lalu setelah merasa puas, rencananya berjalan dengan mulus. Selanjutnya dia lantas pergi meninggalkan tempat kejadian. Namun sobat, entah apa yang ada di pikiran Andi di saat itu. Sebelum dia meninggalkan tempat kejadian, Andi sempat membuka grendel pintu agar nantinya orang dari luar dapat masuk ke dalam rumah tersebut dan menemukan kedua korban di lantai 2. Ini sangat berbeda dengan kasus-kasus pada umumnya, yang mana biasanya para eksekutor akan menyembunyikan jasad dari korbannya. Namun berbeda dengan Andi. Dia justru membiarkan siapapun yang bisa menemukan kedua jasad tersebut. Lalu singkat cerita, tanpa ada satu orang pun yang melihat, Andi pun keluar dari rumah tersebut dan berjalan pulang ke rumahnya. Di samping itu, Andi tidak menyadari
kedua anak Makmur yang bernama Uswatun dan AN sedari tadi bersembunyi sudah mengetahui dan melihat langsung ketika Andi mengeksekusi sang ayah. Namun mereka berdua tidak mengenali siapa Andi. Lalu Hasanah dan AN berusaha tenang di dalam kamar dan mereka berusaha untuk mencari pertolongan. Lalu keduanya berinisiatif menelpon saudaranya, yang mana di saat itu mereka menelpon Nani yang merupakan adik dari Makmur. Dengan kondisi jantung yang masih berdebar-debar, Uswatun berbisik di telepon sambil meminta tolong dan meminta tantenya itu segera datang. Di saat itu dia menceritakan kalau ayah dan kakaknya dieksekusi oleh seseorang. Lalu Nani yang mendengar kabar tersebut langsung menghubungi pihak aparat kepolisian. Begitu juga dengan Uswatun dan AN. Dia juga menghubungi call center aparat kepolisian. Mereka menjelaskan hal yang sama dan tanpa menunggu lama, setelah mendapatkan laporan, pihak kepolisian langsung segera bergerak ke lokasi. Uswatun dan AN sama sekali tidak berani keluar. Lalu beberapa saat kemudian mereka mendengar suara teriakan dari suami tantenya, yaitu pamannya yang bernama Udin. Di saat itu Udin berteriak sejadi-jadinya. Lalu kedua anak perempuan Makmur ini langsung keluar dari kamarnya dan berlari ke lantai 2. Setibanya di lantai 2, Uswatun dan AN sudah melihat kedua ayah dan kakaknya tergeletak dalam kondisi berlumuran cairan merah. Dan hal ini membuat mereka berdua jadi syok dan trauma. Mereka menangis sejadi-jadinya. Saking tidak kuatnya mereka melihat hal tersebut, mereka kembali lagi naik ke lantai 3 dengan keadaan lemas dan berusaha menenangkan diri. Singkat cerita, kedua jasad itu pun dievakuasi oleh pihak kepolisian dibantu oleh saudara-saudaranya Makmur. Pada hari tersebut, yaitu tanggal 9 Desember tahun 2023, polisi langsung melakukan serangkaian penyelidikan. Setelah mengumpulkan alat bukti dan beberapa rekaman CCTV sekitar, kemudian polisi mulai mengetahui satu nama dari pelaku, yaitu warga sekitar yang bernama Andi dan biasa dipanggil Black. Tanpa berlama-lama, polisi langsung melakukan pengejaran terhadap Andi. Andi ditangkap tidak jauh dari sekitar lokasi kejadian perkara. Setelah diringkus, Andi langsung dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan interogasi. Pada saat itu, polisi sempat curiga kalau aksi eksekusi tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang. Namun, setelah Andi memberikan banyak keterangan, akhirnya pihak kepolisian memastikan kalau pelaku dari kasus ini hanyalah satu orang. Dan saat itu, Andi tidak bisa mengelak. Dia langsung kooperatif dan mengakui perbuatannya. Dan akibat kasus ini, polisi mengamankan beberapa barang bukti. Di antaranya, satu buah gunting besi, satu tongkat besi stainless. Dan selain itu, polisi juga mengamankan satu lembar baju kaos berwarna krem kombinasi putih, satu lembar celana kain warna hitam, satu lembar celana kain warna putih, dan satu lembar baju kaos lengan panjang warna krem. Atas kasus ini, Andi pun dijatuhi hukuman mati. Itu dia sobat, kisah dari Makmur dan anaknya Abdullah. Mereka adalah keluarga tukang roti yang berakhir di tangan seseorang yang sempat mereka maki-maki. Namun di dalam cerita ini, kita tidak bisa 100% percaya bahwa Andi benar-benar melakukan aksi eksekusi kejam ini karena dia sakit hati dicaci maki oleh Makmur dan Abdullah. Bisa saja itu hanya alibi dari Andi dan sebenarnya Andi ini berniat ingin merampok. Tidak ada yang tahu kepastian tentang cerita sebenarnya karena kedua korban telah meninggal dunia. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?